demikian. Karena Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Dan sedangkan di dalam pengajaran Kristen, Yesus itu orang benar, Yesus itu orang yang tidak bersalah. Dengan demikian, maka Yesus tidak boleh dibunuh. Tuhan marah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Maka Yesus berdasarkan Pilatus, Pilatus dan juga Herodes mengatakan Yesus tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Dengan demikian, sebagai orang Yahudi, Yesus tidak boleh dibunuh dong. Karena Tuhan tidak mau. Oke? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci dan 7 kemudian perkara yang menjadi kekejian dalam hati Tuhan, yaitu pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Berarti yang dibunuh adalah orang yang menggantikan si. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bagaimana seorang apologet muslim, dia memakai ayat-ayat dalam perjanjian lama untuk menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya yang mati di kayu salib itu bukan Yesus. Karena menurut Pilatus Yesus itu tidak bersalah. Dan memang Alkitab berkata Yesus itu adalah kudus dan benar. Dia tidak bersalah dan dia tidak berdosa. Namun kita harus tahu tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Karena dia adalah penggenapan hukum Taurat. Lewat kematiannya itu, maka ada penebusan satu kali untuk selama-lamanya bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi bukan orang lain yang digantikan, atau bukan murid-murid, bukan salah satu dari murid-murid. Tapi kenyataannya Yesus Kristus itulah yang disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan perkataannya dalam Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi perkataan Yesus ini sungguh terbukti bahwa yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka membunuh Yesus? Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal yang ke-10 kita perhatikan di situ. Kenapa orang-orang Yahudi membunuh Yesus? Ayat yang ke-30 dari Yohanes 10 saya bacakan. Ini penyebabnya. Mereka membunuh Yesus yang tidak bersalah. Dan memang itu harus terjadi sesuai dengan perkataan Yesus. Karena tujuannya datang untuk menyelamatkan manusia. Lewat kematiannya di atas kayu salib itulah, maka dosa-dosa semua manusia yang percaya kepadanya ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus. Jadi mengapa orang-orang Yahudi membunuh Yesus? Ayat 30 dari Yohanes 10, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Jadi orang-orang Yahudi membunuh Yesus karena Yesus dianggap menghujat Allah, karena Yesus dianggap sama dengan Allah. Melainkan
Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini penyebabnya orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Jadi apologet Muslim tadi menyampaikan firman Tuhan dalam perjanjian lama, itu yang diambil orang-orang Yahudi sekarang. Dalam Imamat 24 ayat 16, siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Jadi orang-orang Yahudi menganggap Yesus ini menghujat Allah. Sesuai dengan hukum Taurat, dia harus dihukum mati. Dan memang itu harus terjadi karena Yesus Kristus adalah juru selamat yang datang ke dalam dunia dengan cara dia harus mengalami banyak sengsara dan ditolak, dibunuh, dan dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus itu mati berdasarkan hukum Taurat. Orang-orang Yahudi menghukum Yesus berdasarkan hukum Taurat karena dianggap Yesus menghujat Allah. Karena mereka bilang, kamu cuma seorang manusia, kok menyamakan dirimu dengan Allah. Itu penyebabnya Yesus dihukum mati, sekalipun dia tidak bersalah. Dia adalah kudus dan benar, tapi orang-orang Yahudi membunuh dia berdasarkan hukum Taurat karena dianggap Yesus menghujat Allah. Makanya dalam Yohanes 18 ayat yang ke-32, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi dia sudah memberitahukan bahwa dia akan mati digantung di atas kayu salib. Jadi bukan orang lain yang diserupakan, bukan salah satu dari muridnya. Orang-orang di luar Kristen ini mau putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan pun tetap firman Tuhan dinyatakan dalam Alkitab, itulah yang benar. Dan apa yang dikatakan Alkitab itulah yang kami percaya, dibandingkan percaya kepada orang-orang yang berbicara tidak sesuai dengan firman Allah. Banyak orang hanya copot-copot ayat, hanya untuk membenarkan pola pikirnya, hanya untuk menghina kekristenan. Tapi saudara harus tahu, dia Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia harus datang ke dalam dunia, mati dengan cara digantung di atas kayu salib. Itu sudah disampaikan oleh Yesus sebelum dia mati. Hanya Yesus yang tahu kapan dia mati, cara bagaimana dia mati, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan perkataan itu sungguh terbukti. Makanya Yohanes 18 ayat 32, demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Dalam Yohanes 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, harus digantungkan di atas kayu salib. Jadi semuanya itu sudah jelas. Saudara mau putar-putar kiri, putar kanan, mau bawa Alkitab ini mengajarkan melawan kehendak Tuhan, itu salah. Karena memang yang saudara ambil di dalam perjanjian lama ayat betul. Orang yang membunuh orang benar itu kekejian. Yesus itu benar. Yesus itu tidak bersalah. Tapi menjadi salah di mata orang Yahudi karena dia menghujat Allah. Sesuai dengan hukum Taurat dia harus dibunuh karena menghujat Allah. Yesus itu adalah Allah. Tapi mereka bilang dia cuma seorang manusia saja kok, menyamakan diri dengan Allah. Jadi sungguh jelas, yang disalibkan itu dia bernama Yesus, dan dia mati, dia bangkit pada hari ketiga, dia naik ke sorga sesuai dengan ucapannya. Itu bukan murid-murid yang ngomong, bukan orang lain yang ngomong, Yesus yang ngomong.
dan memang dia disalibkan, bukan orang lain yang disalibkan. Jadi orang-orang Kristen di seluruh dunia, kita harus percaya apa yang dikatakan Alkitab. Sebab orang-orang di luar kekristenan, bahkan orang-orang Kristen pun juga banyak yang tidak mengerti. Tapi mari kita terus baca Alkitab supaya kita diberikan hikmat, pengertian, supaya kita tetap menyembah Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman.